Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Jadi kita ketemu di satu semester ke depan ya dengan saya dan Bu Siti Sarah ya. Kebetulan ketemu dengan kami dalam satu mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia. Jadi perkenalkan ya, karena kita baru kali ini bertemu, saya Junius ya. Kebetulan S1, S2, S3-nya fokus di medical fisik ya atau fisika medis. Makanya hari ini kita membahas tentang fisika kesehatan ya. Kebetulan S1 saya di UNP, ya, S2 dan S3 saya selesaikan di ITB, S3-nya juga melaksanakan riset di Australia di Queensland University of Technology, ya, di Brisbane ya, di Queensland. Eh, saya menamatkan di tahun 2021. Saya sebenarnya sudah lama ya mengajar di Alifah ini. Bahkan semenjak saya studi S3, baik itu di ITB maupun di Australia, saya juga ngajar ya, senior-senior saudara. Jadi ketika saya di Queensland kemarin itu saya juga ngajar di Alifah. Walaupun ya mengajarnya seperti ini ya, via Zoom. Tapi insya Allah nanti ya, karena hari ini sebenarnya saya mau ke Padang. Cuman kebetulan di kampus hari ini ada kegiatan akreditasi institusi ya, jadi saya batalkan untuk ke Padang. Kita ketemu mungkin barangkali di bulan puasa nanti di sana ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi halangan untuk kita bisa ketemu secara tatap muka. Oke, itu perkenalan dari saya ya. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang medical fisik ya atau fisika medis. Saya coba share dulu eh, topik yang akan kita bahas. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi topik pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang biomekanika. Oke, nah ya. Jadi nama ini ya, eh Tuhan sudah doktor ya. Oke, kita ingat-ingat kembali ya. Namun sebelum kita ingat-ingat ini, saya ingin bertanya ini dominan di lokal 1B ini jurusan SMA-nya apa ini? IPA kah? Coba yang IPA, coba tunjuk tangan pakai reaction coba. Siapa yang IPA? Oke, 4. Ada lagi? Ada lagi nggak yang IPA? Oh, cukup banyak ya. Ada lagi yang IPA? 11, 12. Sekarang yang hadir 26 baru nih. 12 berarti udah hampir separuh ya. Berarti cukup ya, cukup dasar untuk apa? Coba lower hand lagi, turunkan lagi ke tangannya. Cukup banyak ya. Oke. Jadi berarti saya akan mengajarkan nanti ya sesuai dengan kompetensi yang saudara punya ya. Karena saudara sudah memiliki sebenarnya eh, dasar-dasar IPA yang dipelajari di SMA. Oke, di topik pertama ini, saudara, kita akan membahas tentang ini ya, tentang biomekanika ya. Kalau dahulu ya di SMA, saudara hanya belajar tentang ini saja ya, tentang mekanika saja ya, tentang mekanika saja. Ketika saudara masuk program studi S1 kebidanan atau katakanlah pendidikan profesi bidan nanti, maka saudara dihadapkan kepada satu mata kuliah atau satu topik dari pembelajaran itu namanya biomekanika ya, ada tambahan di depannya. Tambahan itu kita namakan dengan biomekanika. Artinya kita akan menambah kata-kata mekanika ini dengan bio. Sementara di SMA kita mempelajari bahwasanya bio ini adalah mempelajari tentang makhluk hidup ya. Artinya nanti kita akan melihat ya bagaimana mekanika itu terjadi pada makhluk hidup ya, seperti itu. Nah, jadi menariknya nanti kita akan melihat ya kejadian-kejadian di dalam mekanika itu di dalam makhluk hidup. Maka tetap ya sebagai dasar pembelajaran kita kembali melihat yang pertama tentang mekanika, ya, yang kedua tentang biomekanika. Ya, mekanika itu sendiri di SMA mungkin barangkali saudara pernah mengenal istilah gerak ya, gerak. Ya, gerak inilah sesungguhnya cikal bakal dari mekanika itu. Ya, maka ketika kita melihat
bagaimana biomekanika itu, maka tentu kita akan melihat bagaimana gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, itu ya. Jadi pada biomekanika sesungguhnya kita melihat bagaimana gerak itu terjadi pada makhluk hidup. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, ya, apa perbedaan antara mekanika dan biomekanika? Maka mekanika itu sesungguhnya hanya mempelajari gerak. Gerak itu bisa terjadi pada benda mati maupun benda hidup. Ya, tetapi ketika kita membahas biomekanika, maka kita hanya melihat bagaimana gerak itu terjadi pada makhluk hidup. Ya, maka ketika kita membahas tentang biomekanika ini, ataupun kita membahas tentang mekanika, maka ada konsep dasar yang harus kita lihat. Ya, konsep dasar pertama yang harus kita lihat itu adalah tentang gaya itu sendiri. Ya, gaya di dalam bahasa fisikanya dikenal dengan force. Ya. Maka biasanya disimbolkan dengan F besar. Ya, jadi F besar itu singkatan sebenarnya. Dia adalah force, ya, adalah gaya. Ketika kita membahas tentang force ini, ya, maka kita nanti akan dan harus mempelajari tentang hukum Newton. Ya, di SMA barangkali saudara sudah sangat familiar dengan hukum ini. Ya, ada hukum pertama, ya, ada hukum kedua, dan ada hukum ketiga. Ya, hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton ini sesungguhnya berbicara tentang gaya itu sendiri. Ya, tentang force. Yang kedua, kita juga mempelajari tentang kelembaman. Ya, kelembaman ini dikenal dengan hukum inersia. Ya, kelembaman ini yang dikenal dengan hukum inersia sesungguhnya adalah bagaimana suatu benda bisa mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya, jadi ketika kita membahas tentang hukum inersia, maka dia akan membahas bagaimana benda itu bisa mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Apa artinya? Jika benda pada awalnya bergerak, ya, maka dia akan tetap bergerak. Ya, ketika benda itu tetap bergerak, maka dia dikenal dengan hukum inersia. Ya, kalau seandainya pada awalnya benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Ya, maka itu dikenal dengan hukum inersia tadi. Ya, bagaimana suatu benda bisa mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya, kemudian konsep dasar selanjutnya kita membahas tentang massa. Ya, massa itu satuannya adalah kilogram. Ya, ini satuannya adalah kilogram. Yang kedua berat, ya. Berat itu satuannya adalah Newton, ya. Massa biasanya disimbolkan dengan M kecil, kemudian berat disimbolkan dengan W besar. Ya, ini mohon diingat kembali karena ini adalah pelajaran SMA-nya, ya. Jadi, pada massa dan berat kita membahas tentang satuan kilogram dan satuan Newton, ya. Nah, walaupun ya pada keadaan nyata kadang-kadang antara massa dan berat ini bercampur aduk saja ya. Contoh ya kalau saudara belanja ke pasar beli ikan misalnya, beli ikan 1 kilogram. Coba 1 kilogram itu apa? Zila. Apa itu 1 kilogram kalau beli ikan itu? Berat atau massa? Zila? Berat. Ah, kan berat kan? Padahal harusnya massa ya. Karena berat itu satuannya Newton, ya. Tapi nggak mungkin pula kan kita beli ikan ke pasar bilang pula Pak beli ikan dengan berat 3 Newton, ya. Pusing pula orang jualan itu nanti kan. Nah itu udah salah kaprah ya. Tapi ya sudah tidak bisa lagi dirubah ya. Susah untuk merubahnya karena sudah menjadi kebiasaan ya. Padahal kalau kita membeli sesuatu itu dengan satuan massa harusnya baru dia kilogram. Tapi kalau berat ya satuannya harusnya Newton ya seperti itu. Karena W itu coba masih ingat nggak W itu satu rumusnya apa? Ya masih ada juga yang apa ya? Bentar, masih ada yang belum masuk ya? Masih minta masuk. Oke ya, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi harusnya di massa itu ya kita membahasnya kilogram dan di berat itu kita membahasnya dalam bentuk Newton ya. Kemudian konsep dasar selanjutnya kita mengenal juga tentang gravitasi ya dan juga dengan pusat gravitasi manusia ya. Dan ini adalah dua hal yang berbeda ya yang harus saudara pahami.
Gravitasi itu di SMA kita membahasnya atau mempelajarinya dengan notasi G kecil, ya. Di mana G kecil ini adalah gravitasi bumi, ya. Gravitasi bumi itu memiliki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi G kecil, ya. G kecil itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, ya. Biasanya di SMA untuk mempermudah, G itu kita bikin saja dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini boleh, ya. Tujuannya adalah untuk eh, mempermudah ya perhitungan. Oke ya. Apa pula yang menjadi pusat gravitasi manusia? Ya, pusat gravitasi manusia itu adalah perpotongan dua diagonal ya tubuh manusia itu sendiri. Ya, kalau seandainya pasien kita suruh berbaring, maka yang menjadi pusat gravitasi manusia itu adalah ketika kita memotong dua diagonal ya, pasien itu. Dan biasanya pusat gravitasi manusia itu terletak pada pusar manusia itu sendiri. Ya, nah itu kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau kita potong ya tubuh manusia itu, maka dia akan pasti berada pada pusar tubuh itu. Nah itu dikenal dengan pusat gravitasi manusia. Nah di sini juga lah ya kalau bidan melihat bagaimana kelangsungan hidup janin itu di dalam tubuh di dalam rahim ibu dengan melihat fungsi dari pusar ini ya karena dia terhubung ke pusar. Makanya ketika nanti saudara membantu persalinan, ketika partus namanya, maka nanti saudara harus memotong tali pusar. Ya, ketika saudara memotong tali pusar itu artinya saudara melihat pusat gravitasi manusia. Paham ya? Seperti itu. Kemudian nanti di dalam biomekanika ini kita akan melihat bagaimana aplikasi biomekanika ini dalam keperawatan. Ya, walaupun nanti ilmu saudara itu adalah di kebidanan, tapi nggak jadi soal ya. Yang jelas bagaimana kita mengaplikasikan biomekanika ini dalam bidang keseharian saudara sebagai seorang bidan. Ya, artinya nanti saudara gunakan ilmu ini untuk membantu pekerjaan saudara. Ya, contoh ya, saya yang bisa dilakukan ketika saudara membantu persalinan normal atau partus normal itu, biasanya saudara harus ada ilmunya ya, terutama bagaimana sudut yang harus saudara bikin agar ibu itu melahirkan dengan nyaman. Ya, makanya kalau sekarang itu ada bed pesawat namanya. Ketika kaki ibu itu diangkat ke atas, dia membentuk sudut ya. Sudutnya itu adalah sudut 90 derajat misalnya, maka biasanya dia akan mempercepat proses dari persalinan itu. Ya, itu sebenarnya dilihat dari kajian-kajian ini ya di dalam biomekanika. Nanti juga kita akan melihat diantaranya adalah traksi ya. Karena kenapa traksi kita lihat? Karena traksi itu adalah aplikasi nyata dari hukum biomekanika ini. Paham sampai di sini? Kalau tidak paham, tanya saja ya. Uh, kita coba berdiskusi ya, karena fisikanya mungkin barangkali saudara sudah pelajari di SMA, tetapi bagaimana mengaplikasikan ilmu itu di dalam biomekanika ini yang akan kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Hilza, ada yang mau ditanyakan? Siti, Enggak, Pak. paham ya? Paham, Pak. Siti, paham Siti? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Sekarang lanjutan dari prinsip dan konsep dasar biomekanika ini ya kita juga melihat ya mekanika itu sendiri ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu bergerak ya dan apa yang menyebabkan dia bergerak. Nah, ini disampaikan oleh Hickman tahun 1995. Ingat ya, ketika kita membahas gerak ya, kita tidak hanya melihat bagaimana benda itu bergerak, tetapi kita juga harus mengetahui apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Ya. Contoh ini, saudara misalnya mendorong meja, meja akan bergerak. Tetapi apa yang menyebabkan meja itu bergerak? Nah, misalnya karena saudara dorong, atau karena saudara tarik. Ya. Dorongan atau tarikan itu dinamakan dengan penyebab benda itu bergerak. Paham ya? Nah, itu yang disampaikan oleh Hickman. Kemudian, prinsip dan konsep dasar selanjutnya adalah biomekanika. Di dalam biomekanika ini kita melihat bagaimana studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Di dalam sistem tubuh itu ada sekurang-kurangnya 13 sistem.
Salah satu sistemnya adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini adalah sistem otot dan sistem rangka, ya. Otot udah jelas ini, ya, bagian tubuh kita, ya, yang saudara mungkin dalam keseharian bilangnya daging, ya, padahal ini adalah otot, ya. Nah, ini juga bagian yang salah ini, ya, kalau kita belanja ke pasar, beli daging sapi, ya, padahal itu adalah otot, ya. Nah, itu salah lagi, ya. Ketika kita membahas muskulus dan skeleton, ya, muskulus itu adalah otot, skeleton itu adalah rangka. Rangka itu dominan dengan yang dinamakan dengan tulang, ya. Jadi ketika kita membahas muskulus skeletal, maka kita membahas otot dan rangka. Dan di dalam kita melihat otot dan rangka ini, kita seperti yang sudah disampaikan di slide awal tadi, kita harus berpedoman kepada hukum Newton yang disampaikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727 dia meninggal. Ya, jadi sistem muskuloskeletal berbicara tentang otot dan rangka. Ya, nah itu tolong dipahami. Jadi kenapa tadi saya contohkan kita membahas diantaranya adalah bagaimana partus normal yang dibantu oleh bidan, karena itu berbicara tentang otot dan rangka. Otot mana? Itu adalah otot rahim, ya. Kemudian juga rangkanya tentu tulang rahim. Nah, itu dinamakan dengan muskuloskeletal. Atau nanti kita juga mempelajari traksi, ya. Di dalam traksi kita juga berbicara tentang otot dan rangka. Misalnya tulang leher. Tulang adalah skeleton, di leher juga ada otot, ya. Itu ada dinamakan dengan muskuloskeletal. Atau kita berbicara pada lengan, ya. Lengan itu adalah otot dan di dalam lengan itu ada tulang, maka dia dinamakan dengan muskuloskeletal, ya. Atau nanti juga mungkin berbicara di bagian tubuh yang lain, yang jelas di dalam tubuh kita itu terdiri dari dua, otot dan rangka. Oke, ya. Nah, itulah sebagai prinsip dan konsep dasar di biomekanika. Selanjutnya, ya. Sekarang, ya, bagaimana suatu benda itu dapat bergerak, ya, seperti hukum yang dinamakan dengan mekanika tadi, ya. Menurut Aristoteles, ya, dia mengatakan bahwasanya kekuatan konstan itu diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, ya. Untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, maka perlu yang dinamakan dengan gaya, ya. Ada kekuatan konstan. Contoh, saudara mendorong meja terus. Sejauh saudara mendorong meja itu, maka dia akan tetap bergerak. Ketika saudara hentikan dorongan, maka benda itu diam. Ya, ini kalau saudara dulu ingat masih kecil tuh. Ini kalau yang perempuan ini ada juga nggak yang suka main apa namanya mobil-mobilan itu yang didorong pakai tali? Nggak ada ya? Kalau dulu waktu saya kecil ada itu, ya. Perempuan, cowok, cewek sama aja, ya. Ketika dia dorong, ya, atau ketika dia tarik, ya, mobil itu, maka ada kekuatan konstan di sana, ya. Apa kekuatan konstannya adalah gaya tarik atau gaya dorong yang dihasilkan oleh anak tadi, ya. Sejauh dia masih menggunakan gaya itu, maka mobil itu akan tetap bergerak. Tetapi ketika dia hentikan dorongan atau tarikan tadi, maka pasti mobilnya akan diam, ya. Maka perlu ada kekuatan konstan, kata Aristoteles. Paham, ya? Itu yang dinamakan dengan kekuatan konstan. Maka kita baru masuk kepada hukum-hukum yang ada, ya, sesuai yang disampaikan oleh Isaac Newton, ya. Apa hukum pertama yang kita lihat? Ya, hukum pertama yang kita lihat itu adalah hukum inersia, ya. Hukum inersia ini dikenal dengan hukum kelembaman, ya. Hukum kelembaman ini, ya, mengatakan bahwasanya benda bersifat mempertahankan keadaan semula, ya. Ingat ini. Benda itu akan senantiasa mempertahankan keadaan semula. Artinya, semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya atau force yang mengakibatkan pergerakan. Jikalau tidak ada gaya ini, maka tentu benda yang akan dalam keadaan diam. Maka di dalam hukum Newton ini kita mengenal sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 itu artinya adalah jumlah gaya yang ada padanya itu sama dengan 0. Ketika jumlah gaya sama dengan 0, pasti benda itu dalam keadaan diam. Paham? Nah, itu dikenal dengan hukum pertama Newton.
Apa itu bunyi hukum pertama Newton? Benda bersifat mempertahankan keadaan semula, di mana semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya atau force yang mengakibatkan pergerakan. Itu dikenal dengan hukum pertama Newton. Paham? Oke, silakan kalau saudara mau catat boleh ya. Karena nanti akan kita aplikasikan ilmu ini dalam berbagai macam keadaan. Paham? Ingat ya, ketika berlaku sigma F, ya, sigma F sama dengan 0 ini berarti jumlah gaya padanya, ya, jumlah gaya itu sama dengan 0. Ya. Ketika jumlah gaya itu sama dengan 0, itu artinya tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ya. Maka pada keadaan ini, ya, dikatakan bahwasannya benda itu dalam keadaan diam. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, itu hukum pertama Newton. Sekarang ya, pada hukum kedua Newton mengatakan bahwasannya ini sigma ya, harusnya di sini ya. Ini sigma ya. Oke. Ya, ini sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A itu berarti bahwasanya apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Ya, kalau kita lihat ini, ketika sigma F ya, ketika sigma F sama dengan M kali A, maka tentu yang ini sama dengan ini, ya, karena dia searah. Sehingga kalau kita jadikan A itu sama dengan sigma F per M, ya. Oke, ketika A itu sama dengan sigma F per M, berarti A itu searah dengan gaya. Artinya kalau percepatannya besar, pasti gayanya juga akan semakin besar. Nah, contoh nyata ini kalau saudara apa namanya? Kalau saudara naik mobil ini, kalau dengan kecepatan tinggi, ya percepatan pasti akan semakin tinggi, sehingga perlu gaya yang lebih besar. Maka si sopir itu selalu ngegas gitu, ya. Nah, jadi gayanya itu semakin banyak, ya, begitu. Sebenarnya ya pada hukum Newton pertama ini, hukum Newton pertama tadi yang mengatakan bahwasanya sigma F sama dengan 0, itu aplikasi nyatanya adalah ketika saudara naik mobil, ya. Naik mobil atau bus lah ya, katakan seperti itu. Maka di bus itu biasanya ya akan ada nanti sopir dengan kecepatan tinggi ya. Coba kalau sopir ngegas itu, kita dalam keadaan duduk diam itu ya, kita dalam posisi diam itu sigma F kita sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau digas sama sopir? Zila. Zila sering naik bus nggak? Zila? Sering, Pak. Sering. Kalau digas sama sopir itu gimana tubuh kita dalam keadaan duduk itu? Kita juga ikutan bergerak, Pak. Ya, Seperti bergeraknya mendorong kemana? itu, Pak. Bergeraknya kemana? Ke depan, Pak. Ke depan. Kalau direm, Ke belakang, Pak. usaha Zila itu terdorong ke depan atau terdorong ke belakang itu adalah usaha dalam mempertahankan diri. Coba kalau Zila ubah ya, misalnya kalau direm, Zila misalnya terdorong ke belakang ya, kemudian di maju terdorong ke depan, itu nanti akan fatal dia, ya, karena tubuh tidak lagi bisa dipertahankan, ya. Jadi kata Zila tadi dia terdorong ke depan atau terdorong ke belakang, itu adalah aplikasi dari hukum Newton pertama, ya, sigma F sama dengan 0, sehingga tubuh itu tetap diam, ya. Kalau tidak dia terjulangkang gitu ya, jatuh ya. Nah, itu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan bagaimana tubuh itu mempertahankan dirinya pada keadaan semula, ya. Nah, berbeda pada ini ya, berbeda pada ini. Kalau di sini sopirnya tuh nggak ngerem-ngerem, ya. Dia ngegas terus gitu. Ya, ketika dia ngegas terus, maka tentu percepatannya bertambah. Ketika percepatannya bertambah, apa yang paling berpengaruh di sana? Itu adalah sigma F-nya. Ya. Gaya yang diberikan itu harus lebih besar sehingga percepatannya pun juga semakin besar. Makanya dikatakan di sini A itu sama dengan sigma F per M. Ya. Di mana A itu sama dengan sigma F per M itu mengatakan bahwasanya agar percepatannya itu semakin besar, maka gaya yang diberikan kepadanya juga harus semakin besar.
Maka semakin digas lah sama sopir itu, mobil itu sehingga percepatannya semakin besar. Paham? Paham ya? Nah, ini kan keseharian saudara yang Paham, harusnya Pak. paham ya. Begitu juga kalau di tubuh ya, jantung ya. Jantung itu adalah peranannya sama dengan ngegas tadi ya. Ketika saudara diam saja misalnya, ya pola hidup saudara santai ya. Kemudian ya santai, masa depan cerah kan gitu ya. Kalau kalau anak muda kayak gitu ya. Kalau yang ABG kayak gitu ya. Santai, masa depan cerah. Jadi dia diam-diam aja ya. Maka jantungnya juga bekerja secara diam-diam, pelan-pelan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh itu menjadi pelan-pelan saja. Tetapi coba kalau saudara misalnya punya effort yang tinggi, ya, hidupnya hidupnya sehat ya, pagi udah olahraga, itu jantungnya bekerja maksimal. Ya, jantung bekerja maksimal itu berarti percepatannya semakin besar. Sehingga darah menjangkau tubuh itu juga semakin lancar. Baru tubuh itu sehat, ya. Nah, jadi kalau mau sehat itu gampang sebenarnya. Sama dengan contoh mobil tadi. Ngegas terus ya. Pagi itu udah sholat subuh, habis itu jogging ya, habis jogging nanti ada aktivitas lain ya, pergi ke kampus, kemudian ada aktivitas lain yang memerlukan energi tinggi misalnya, maka proses di dalam tubuh itu juga akan semakin baik ya. Apa artinya? Percepatan yang terjadi di dalam tubuh itu juga semakin baik, bagus ya, sehingga dia memerlukan gaya yang lebih banyak. Ya, apa gaya yang lebih banyak itu misalnya asupan makanan yang baik, ya, kemudian tidur yang cukup seperti itu, nggak begadang ya, tetapi tetap belajar dengan tekun ya seperti itu. Nah, itu menandakan bahwasanya tubuh bekerja dengan maksimal. Ya, itu berarti sigma F-nya sama dengan M kali A, di mana A itu sama dengan sigma F per F. Paham ya? Oke. Selanjutnya yang ketiga ini, ya di dalam hukum yang ketiga Newton itu mengatakan bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan, ya. Jadi kalau kita coba gambarkan ya, sigma F ya sama dengan sigma F di sini, ya. Di sini adalah sigma F aksi. Di sini adalah sigma F reaksi, ya. Tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan itu ditandai dengan tanda minus ini, ya. Arah berlawanan itu ditandai dengan tanda minus ini. Ya. Jadi, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Ya, dia dinamakan seperti itu. Contoh gampang itu saudara duduk di kursi. Saudara duduk di kursi itu, maka sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi. Aksi saudara apa? Saudara duduk. Maka bangku itu menerima beban. Ya, bebannya itu masih bisa ditampung ya atau bisa ditahan oleh bangku tadi sehingga saudara duduk dengan nyaman. Coba kalau seandainya berat tubuh saudara itu tidak bisa ditahan oleh bangku tadi, maka sigma F aksinya tidak akan sama dengan sigma F reaksi. Apa yang terjadi? Jatuh kita. Ya, ya. Ketika jatuh itu berarti sigma F aksinya tidak sama dengan sigma F reaksi. Maka tubuh tidak setimbang. Ya. Nah, proses seperti ini banyak kita temukan di dunia nyata, ya. Bahkan juga bisa kita temukan di dalam tubuh manusia, ya. Contoh nih, ya. Ini kan banyak sekarang ini orang mengatakan bahwasanya P itu sama dengan F per A, ya. Tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas, ya. Artinya apa? P itu karena ada gaya, ya. P linear dengan gaya. Dan dia berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, kalau saudara banyak tekanan ya di dalam hidup itu, pasti penyebabnya adalah karena banyak gaya. Paham ini? Ya, karena, nah mungkin saya tulis di sini ya, biar saudara paham apa yang saya maksudkan. Jadi, P itu sama dengan F per A. Ya, P ini tekanan. Ya, P ini tekanan. F ini adalah gaya. Jadi dalam hidup itu seperti ini. Ini konsep hidup nih sebenarnya. Ya, P itu tekanan, F itu gaya. Kalau kita terlalu banyak gaya dalam hidup ini, pasti akan besar tekanan dalam hidup. Ya,
nggak bisa menerima kenyataan, ya, harus begini, harus begitu, ya, harus ideal, harus perfeksionis dan segala macamnya, pasti hidup saudara itu akan banyak tekanan, ya. Apa yang bisa meminimalisir tekanan dalam hidup itu? Yang pertama adalah kurangi gaya, yang kedua adalah A ini, ya, A ini adalah luas permukaan. Luas permukaan itu identik dengan bagaimana kita menerima kenyataan dalam hidup, ya. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita menerima, oh, kita tidak berkecukupan, ya, itu adalah A, luas permukaan, ya. Luas permukaan ini identik dengan kesabaran, tawakal, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau seandainya saudara tidak mau di dalam hidup itu banyak tekanan, jangan banyak gaya, kemudian berbanyak sabar, kemudian qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Aman hidup itu, ya. Ini konsep Sika yang diambil dalam kehidupan, ya. Itu aplikasinya adalah hukum Newton ketiga. Sigma F aksi itu harus sama dengan sigma F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Ketika hidup kita itu masih bisa ditampung, ya, dengan bagaimana kegiatan-kegiatan kita, maka biasanya hidup kita itu akan aman-aman saja. Tetapi ketika dia tidak ditampung lagi, maka pasti dia akan jatuh, ya. Maka sigma F aksi itu tidak akan sama lagi dengan sigma F reaksi. Paham? Nah, ini ilmu fisika itu juga bisa, ya, mencerna, ya, bagaimana kehidupan. Oke. Masih ada juga yang masuk, ya. Udah Oke, siap. 30 ini, ya. Oke. Pak, Ya, maaf ya, ya. sebelumnya. Pak, tadi Puji udah masuk, Pak. Ya, Terus ya, pas Bu. ambil absen keluar lagi, Pak. Ya, ya, ya. Nanti di grup dibikin lagi absen apanya, ya. Nanti si pennya nanti akan bikin. Jadi yang hadir itu nanti tertulis. Makanya saya minta bikin grup itu tujuannya itu, ya, agar siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir itu bisa tercatat dengan baik. Kemudian laporan kita juga akan baik nanti ke Prodi, ya. Oke, Baik, Pak. silakan disimak Ibu Ji, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Massa, ya, massa seperti yang saya sudah sampaikan tadi, satuannya adalah kilogram. Di mana massa itu adalah jumlah unsur suatu objek, ya, jumlah unsur suatu objek. Kemudian berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Ya, makanya saya bilang tadi, W itu sama dengan, ya, W itu sama dengan M kali G, ya. Di mana M itu adalah kilogram, G itu adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga W itu sama dengan Newton, karena kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Oke, ya. Nah, ini saya singkat saja di bagian ini. Kemudian yang lainnya adalah gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Ya, gaya tarik bumi. Ingat, ya, gaya tarik bumi ini mempengaruhi tubuh kita ini. Apa yang dipengaruhi? Yang pertama, berat badan. Ya, kalau saya mau tanya ke saudara ini, ya, kalau saya bandingkan orang yang tinggal di pesisir pantai, ya, dengan orang yang tinggal di pegunungan, kira-kira mana yang lebih besar berat badannya? Uji, mana yang lebih besar berat badannya? Mana yang lebih gede-gede badannya? Nyata aja. Yang di Bukit Tinggi, ya, Bukit Tinggi aja. Yang di Bukit Tinggi atau yang di Padang? Yang lebih gede-gede badannya. Menurut Zila atau Puji? Kalau menurut Puji yang di bukit kayaknya, Pak. Di Bukit. Jawabannya benar. Tapi kenapa? Jawabannya Karena benar. di bukit itu orangnya lebih subur, jadi cepat Iya, kenapa? berkembang. Kenapa? Orang suburnya kenapa? Kenapa? Ya, tentu. Karena cuacanya mungkin, Pak. Cuaca. Kalau menurut Zila apa, Zila? Kenapa orang di bukit itu, jawaban Puji benar ini, kenapa orang di bukit itu biasanya badannya lebih gede-gede dibanding orang yang tinggal di pesisir pantai, kayak di Padang lah gitu. Kenapa? Mungkin karena faktor cuaca juga, Pak. Jadi orang-orang yang daerah dingin itu jadi malas bergerak gitu, Pak. Nggak, itu jawabannya, ya. Kita, ya, jawabannya itu ada di sini nih. Pengaruh gaya gravitasi, ya, terhadap tubuh manusia. Ya, ingat, ya. Orang yang tinggal di pesisir pantai itu, ya, jarak gravitasi bumi dengan tubuhnya itu semakin dekat.
ya. Ketika semakin dekat itu maka dia semakin ditarik oleh gravitasi bumi, ya, sehingga berat badannya itu ya, kalaupun ada yang akan gede nanti ya, tetapi akan pasti lebih dominan orang yang tinggal di Bukit Tinggi ya, karena di Bukit Tinggi itu namanya aja perbukitan, pegunungan, maka dia jauh dari pusat gravitasi bumi, sehingga susah gravitasi itu narik dia, ya. Kalau orang tinggal di pesisir pantai itu biasanya tubuhnya ya nggak kurus lah ya, tapi nggak terlalu gemuk kayak orang di perbukitan, ya, karena selalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian yang kedua nih, varises. Mana yang lebih dominan dapat varises, orang yang tinggal di perbukitan daripada orang yang tinggal di pesisir pantai? Zila, varises. Orang yang tinggal di pesisir pantai, Pak. Iya, kenapa? Kenapa Zila? Jawabannya benar. Izin Puji menjawab, Pak. Ya, coba Puji. Kenapa Puji? Kalau di pesisir pantai itu kan orangnya sering bergerak dan juga dia tuh eh, jadi urat-uratnya Dia benar, ya, dia bergerak. urat-uratnya Iya, apa yang paling ya? Coba lihat judulnya ini pengaruh gaya gravitasi. Karena dia dekat dengan gaya gravitasi bumi, maka tentu ditarik terus sehingga varises itu muncul. Kalau ditarik terus, apa? Pasti apa namanya, pembuluh darah di bagian paha itu akan membesar, ya, sehingga muncul varises, ya. Kalau orang di perbukitan itu jarang itu, ya, karena dia jauh dari gaya gravitasi bumi. Kalau edema tungkai, edema tungkai itu odem ya, odem itu pembengkakan pada bagian otot. Itu mana yang lebih dominan? Orang yang tinggal di pesisir pantai atau yang di perbukitan atau di pegunungan? Gila. Apakah kalau ditarik itu udem kita? Saya sudah spesifikkan ini. Aduh, menunggu jawaban iya aja lama. Iya ya. Jadi kalau ditarik terus itu kemungkinan udem itu akan lebih cepat ya. Ini, oh ya, saya sampaikan ya. Kalau kuliah dengan saya itu kita sersan satu aja ya, serius, santai, sampai tujuan ya. Saya tidak akan seperti guru SMA saudara ya. Mungkin mengajarkan fisika itu marah-marah. Saya nggak mau ya. Saya ingin mengajarkan fisika itu saudara itu having fun ya, senang ya belajarnya, agar tujuannya saudara memahami apa yang saya sampaikan. Ya, oke. Dari tadi kan kita belum ada membahas apa-apa ya. Saya baru menjelaskan ini. Ya, jadi jangan takut ya. Jadi kalau saya bertanya itu ya santai aja jawabannya. Oke. Kemudian saudara, ya itu pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya, kita juga melihat ada gaya yang mempengaruhi tubuh manusia, ya. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu diantaranya adalah gaya pada tubuh manusia itu sendiri, ya, seperti saat tubuh menabrak suatu benda, ya. Ini gampang ini. Ketika tubuh menabrak suatu benda, pasti akan terjadi seperti ini, ya. Ada yang pertama, ketika dia ditabrak, dia elastis sempurna istilahnya. Ketika elastis sempurna itu artinya E-nya itu sama dengan satu, ya, dia terpental, ya, itu ya ketika tabrakan mobil lah misalnya, kita nabrak kemudian dia terpental, ya, itu dinamakan dengan elastis sempurna. Kemudian ada lagi elastis sebagian, ya, ketika dia nabrak, ya, dia apa juga, ya, kental juga, tetapi sedikit, itu dinamakan dengan elastis sebagian, E-nya kurang dari satu. Ada lagi yang menabrak kemudian dia nempel, itu artinya tidak elastis sama sekali. Itu kejadian yang terjadi pada tubuh kita, ya. Misalnya apa? Ketika tubuh kita misalnya menabrak meja atau saudara nabrak sesamanya gitu, ya. Kemudian ketika uh, tertabrak kemudian terpental, itu namanya E-nya sama dengan satu. Kalau tabrak terpental juga tetapi sedikit, berarti E-nya sama dengan kurang dari satu. Tapi ketika tidak terpental sama sekali, nabrak kemudian nempel, itu dinamakan E-nya sama dengan nol, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan elastis. Kemudian ada lagi gaya di dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah gaya otot, di mana gaya otot nanti akan mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Ya, nah, ini yang menjadi konsep dasar dari biomekanika itu.
Apa saja yang terjadi, ya, gaya yang bekerja pada manusia itu, ya, diantaranya adalah gaya dalam keadaan statis. Ya. Gaya dalam keadaan statis itu artinya adalah gaya dalam keadaan diam. Kemudian ada lagi gaya dalam keadaan dinamis, artinya gaya dalam keadaan bergerak. Ya. Gaya dalam keadaan baik itu statis maupun dinamis, ya. Pada statis, ya, pada keadaan statis, maka dalam keadaan ini terjadi keadaan kesetimbangan, di mana jumlah gaya dalam segala arah itu sama dengan nol. Artinya sigma F-nya itu sama dengan nol. Ya. Kemudian saat ini sistem muskuloskeletal itu bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Pengungkil atau pengungkit itu ada tipe 1, ya. Tipe 1 itu di mana titik tumpuan terletak di antara gaya berat itu adalah W, dan gaya otot. Jadi dia terletak antara, ya, ini ya titik tumpuan, dia terletak antara M dan W, ya. Dia terletak antara M dan W. Gaya titik tumpuan itu terletak di antara gaya berat dan gaya otot. M itu adalah gaya otot, W itu adalah gaya berat. Contoh nyatanya adalah posisi diam, tegak, kemudian kakinya direnggangkan, ya. Nah, itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 1. Yang kedua, sistem pengungkit tipe 2, ya. Sistem pengungkit tipe 2 ini artinya gaya berat W itu di antara titik tumpuan dan gaya otot. Ini gaya berat, ya. Dia terletak di antara titik tumpuan dan gaya otot. Contohnya posisinya jinjit. Ya, ketika posisi jinjit itu posisinya tidak lagi stabil, ya. Bisa saja nanti jinjitnya posisi pasien atau orangnya atau manusianya jatuh, ya, karena dia posisinya jinjit. Itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 2. Selanjutnya, sistem pengungkit tipe 3. Ya, sistem pengungkit tipe 3 ini artinya adalah gaya otot di antara titik tumpuan dan gaya berat, ya, di mana nanti posisinya di antaranya adalah posisi tangan mengangkat bola, ya. Jadi nanti ketika tangan itu mengangkat bola, ya, belum tentu nanti tangannya itu bisa menahan beban, ya, misalnya bola cakram, ya, bola cakram. Kalau laki-laki mungkin aman, ya, tapi kalau perempuan yang tidak terlalu kuat, ya, bola cakram itu berat, ya. Nah, seperti itu. Ya, misalnya itu contohnya. Itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 3. Maka dari 3 sistem tadi kita melihat adanya keuntungan mekanik, ya, keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini disingkat dengan KM, ya, KM. Di mana dia adalah perbandingan, ya, perbandingan antara gaya otot M tadi dengan gaya berat W. Di mana KM itu sama dengan M itu adalah gaya otot, W adalah gaya berat, atau lengan berat otot dibagi dengan lengan berat dibagi dengan lengan massa otot, ya. Maka dia seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya ada persoalan, ya, menentukan bahwasanya massa ototnya sekian, gaya beratnya sekian, ya, lengan beratnya sekian, dengan massa ototnya sekian, maka kita bisa mencari berapa keuntungan mekanik yang ada pada otot, ya, pada otot. Kemudian, ya, biomekanika pada manusia itu diantaranya juga ada mekanika tubuh, ya, atau body mekanik, ya. Body mekanik itu adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal pada sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan, mempertahankan postur, dan kesegarisan tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ingat, ya, tubuh kita ini ada sentral persarafan, ya, yang membuat tubuh kita ini dalam keadaan setimbang, ya, atau yang dinamakan dengan istilah medical fisiknya adalah equilibrium, kesetimbangan, ya. Apa yang bisa menyebabkan dia setimbang? Karena adanya body mekanik ini, ya, ada mekanika tubuh, ya, yang mempertahankan keseimbangan, yang mempertahankan postur dan kesegarisan tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, ini penting dilakukan, ya. Jadi ketika melakukan aktivitas, kita juga harus melihat apakah tubuh kita itu dalam keadaan setimbang atau tidak. Jangan asal melakukan. Kalau asal melakukan, maka terjadi ketidaksetimbangan tubuh sehingga tubuh bisa jatuh, ya, atau tubuh bisa terlempar dan lain sebagainya, ya. Untuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini penting untuk dicerna dan dilihat. Kemudian
Di dalam biomekanika pada manusia itu juga ada kesegarisan. Kesegarisan tubuh itu dikenal dengan body alignment. Di sini yang bisa dilihat di antaranya adalah posisi sendi, ya, posisi tendon, ligamen, ya, dan otot ketika posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, ingat ya, tubuh kita tuh elastis ya, tubuh kita elastis. Misalnya tangan saja, ya kita ketika melakukan aktivitas sehari-hari dia akan elastis, ya. Artinya muskulus skeletalnya itu bekerja sesuai dengan keinginan tubuh, ya. Apalagi ketika informasi disampaikan ke otak, otak menyampaikan informasi lagi ke seluruh tubuh, maka dia melaksanakan seluruh aktivitas itu secara elastis, ya. Ya, jadi itu dinamakan dengan kesegarisan tubuh atau body attachment, ya. Selanjutnya berat badan, ya. Berat badan itu adalah gaya pada tubuh yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, itu dinamakan dengan berat badan. Kemudian ingat ya, pusat gravitasi manusia itu adalah 55 sampai dengan 57% dari tinggi badan. Coba kita contohkan. Siti Nurkhalidah, tingginya berapa? Siti? Terakhir ngukur Pak 156 Pak. 156. Coba 55/100 kali 156. Berapa itu? 55/100. Yang lain juga cari ya. Berapa itu? Bantu Siti. 55/100 kali 1. Berapa tingginya tadi Siti? Tingginya 1. 156. Nah, coba 55/100 kali 156. Coba Zila berapa itu hasilnya? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, berapa Siti? 85,8, Nah, Pak. jadi kalau Siti coba apa nanti ya ukur pakai meteran, maka pasti pusar Siti itu di yang hasil yang Siti bilang tadi ya. Ini Sitinya beda ya. Tadi yang saya tanya Siti Nurkhalidah ya, ini Siti lagi nih. Siti Roslin ya. Oke, Ya, seperti itu Pak. ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau diukur ya ingat ya berapa tingginya, maka pasti pusarnya itu di segitu ya. Oke, ada pertanyaan Pak. Pak, bagaimana kalau antara bagian atas tubuh dengan bagian bawah tidak setimbang? Kan ada ya. Lebih panjang misalnya bagian atas daripada bagian kaki ada ya. Nah, itu coba tes juga. Pasti ya juga akan sama nanti ya. Karena Tuhan itu maha kuasa ya untuk menciptakan makhluk itu. Maka nilainya pasti akan berada di pusarnya itu nanti. Kemudian terakhir ini, dalam keseimbangan tubuh itu kita mengenal ada keseimbangan labil dan ada keseimbangan stabil, ya. Jadi ketika tubuh itu mampu melaksanakan aktivitas dengan sangat baik, ya maka biasanya itu dinamakan dengan keseimbangan stabil. Tetapi ketika tubuh dalam keseimbangan labil, ya contohnya berjinjit atau berdiri dengan satu kaki, ya kayak dapat apa namanya? Dapat azab kalau di kelas itu nggak bikin PR di SD gitu kan disuruh berdiri satu kaki itu dinamakan dengan keseimbangan labil ya bisa jadi nanti jatuh siswanya seperti itu ya seperti itu. Kemudian dalam keseimbangan labil di sini ada garis pusat gravitasi itu jatuh di luar dasar penyokong dan luas dasar penyokong itu terlalu kecil ya karena ya kayak berdiri tadi ya satu kaki. Kalau dia stabil itu dia terjadi apabila kontak dengan dasar permukaan pijakan luas seperti berdiri waktu sholat itu berdiri tegak sebelum sholat itu dinamakan dengan keseimbangan stabil di mana pusat gravitasi itu terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam benda. Jadi pusat gravitasi itu karena kita berdirinya direnggangkan maka dia berada di dalam benda tadi maka dia dinamakan dengan keseimbangan stabil. Oke, jadi keseimbangan tubuh itu tercapai dan meningkat bila yang pertama letak pusat gravitasi direndahkan seperti posisi duduk atau berbaring, ya. Kemudian peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki dan lain sebagainya. Dan berkurang bila menaikkan pusat gravitasi seperti tinggal di perbukitan, ya, dengan cara angkat tangan ke atas, ya, menjunjung barang di atas kepala, ya, itu juga mengurangi dasar permukaan penyangga ya menyempitkan ya berdiri dengan kaki di
disatukan seperti itu juga bisa mengurangi atau menjunjung berat di atas kepala ya, mengurangi dasar penyangga, berjalan satu kaki itu juga mengurangi keseimbangan tubuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Nah, ini aplikasi ya yang saya sampaikan ya, mekanika tubuh ya, kesegaran tubuh, pengaturan posisi, dan terakhir traksi. Di traksi ini nanti kita akan bahas ya bagaimana aplikasinya, tetapi mungkin barangkali tidak hari ini ya, karena kita sampai jam berapa? Sipennya siapa lupa sih. Maaf ya ini karena sipennya siapa? Hilza sama Tila, Pak. Ilza. Kita sampai jam berapa hari ini, Ilza? Kalau masuknya jam 8 sampai jam 8.50, Pak. Cuman kita masuknya kan jam 7.30, Pak. Berarti jam. Sampai jam 8.20 ya, Pak. Oh, berarti udah selesai ya. Oke. Untuk reaksi kita lanjutkan pada pertemuan kita kedua ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tugas nggak usah ya. Tugas nggak usah. Ada yang mau ditanyakan? Hilza, ada yang mau ditanyakan, Hilza? Satu lagi siapa biar saya mengenal wajah si pen saya. Ini nanti saya ke sana nanti nggak tahu saya si pen saya mana. Satu lagi siapa, Hilza? Tila, Hilza, Pak. Hilza boleh dikeataskan sedikit. Saya hanya lihat mata Hilza aja. Satu lagi coba acungkan tangan siapa si pen saya satu lagi. Tila, Pak. Di mana dia? Nggak, maksud saya di sini ini mana gitu. Coba di-on-kan kameranya. Ini Hilza, oke. Biasanya saya cepat merekam ya. Satu lagi siapa sih pen saya? Tila Lina Olina, Pak. Tapi iya, maksud saya minta tolong dia memperlihatkan wajah gitu. Mana dia ada kan? Oke, saya stop share dulu. Saya mau lihat. Ya, Dila mana Dila? Hilza sudah. Nggak ada Dila ya? Dila, Pak. Bukan Oh, Dila, Pak. Ila. Iya, Pak. Ini kamera belakang Oh, dulu. iya Allah. Saya mau lihat wajah si pen saya. Kameranya nggak bagus pula. Susah pula ya. Oke. Untuk yang ini ya, mudah-mudahan di pertemuan kedua kita ketemu di ini ya, ketemu di sana di Alifah ya. Biar kita itu lebih ini ya, lebih mengenal. Ini Tila Lina ini saya dari tadi lihat hanya foto pakai ini aja ya, dan nggak jelas gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai pertemuan kita hari ini? Satu pesan saya, jangan terlalu ini ya, terlalu menganggap fisika itu sulit ya. Sulit fisika itu gampang sebenarnya, ya, asalkan kita memahami, gitu, ya. Apalagi fisika yang kita bahas itu bukan fisika seperti di SMA ya, tetapi medical physics atau fisika medis. Oh ya, saya cerita sedikit ya. Saya itu S2 S3-nya itu ngebahas tentang kanker ya. Di antaranya adalah karsinoma mami ya, kanker serviks ya, kemudian kanker prostat, kemudian lung cancer, kemudian juga tentang terakhir di S3 itu saya brain cancer ya, kanker otak ya. Kebetulan saya riset itu di Rumah Sakit Siloam Hospital di Bekrawati, Tangerang, Banten, dan di Rumah Sakit Princess Alexandra Hospital di Australia, ya di Brisbane itu di Queensland, ya. Jadi kalau biasanya saudara melihat ya pengobatan kanker itu orang menggunakan operasi ya, kalau saya pengobatan kanker itu tidak lagi menggunakan operasi biasa, tetapi operasi menggunakan radioaktif, ya. Jadi medical fisik itu saya tidak lagi melakukan pembedahan langsung ke pasien, tetapi menggunakan penyinaran ya dengan radiasi radioaktif ya. Dan tingkat kesembuhannya itu jauh lebih baik ya ketimbang kita menggunakan operasi seperti itu ya. Dan kecanggihannya lagi kalau kita menggunakan radioterapi itu proses operasinya tidak sama dengan operasi biasa ya. Operasinya
ketika pasien dilakukan penyinaran itu pasiennya bisa langsung pulang ya. Jadi nggak perlu lagi tinggal di rumah sakit ya, diobservasi, nggak perlu seperti itu. Nanti observasinya sambil jalan ya. Jadi pasiennya pulang, kemudian bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasa. Kemudian nanti diobservasi ya seberapa besar nanti kankernya itu hancur bersama dengan meluruhnya atau waktu paruh yang dihasilkan oleh radioaktif. Nah, jadi itu kajian saya ya. Jadi saya itu tandem dengan dokter radio-onkologis ya, dengan dokter radiologi, kemudian dokter spesialis spesialis saraf ya. Kalau di Siloam itu saya tandem dengan dokter Lufri namanya ya, spesialis bedah saraf ya, SPEBS ya. Oke, nanti ya sambil saya sampaikan materi karena materi itu juga akan ada nanti di slide-slide pertemuan kita selanjutnya ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti saudara juga bisa konsul ya kalau seandainya ada merasa sesuatu atau saudaranya ada masalah di kesehatan, itu bisa juga berdiskusi dengan saya nanti ya ketika pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik itu secara online maupun secara offline. Tapi akan lebih baik sebenarnya kalau kita ketemu ya. Biar langsung tahu ya bagaimana cara penanganannya agar lebih baik. Seperti itu, saya cukupkan ya kalau tidak ada lagi pertanyaan karena saya lihat tadi belum ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak. Terima Ya, saya tutup ya. Baik, Pak. Baik, Pak.